Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil refleksi mata kuliah yang saya pilih dalam seminar pendidikan profesi guru ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Karen Pujaning Jati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 kelas A dari Universitas 11 Maret Surakarta. Selanjutnya, langsung saja masuk pada hal yang akan saya bahas pada seminar PPG kali ini. Hal yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri. Di sini saya mencantumkan tentang visi pribadi menjadi seorang guru dan visi terhadap sosok calon guru yang ideal di dunia pendidikan. Serta hal yang saya akan lakukan untuk mencapai visi tersebut. Visi saya yaitu membangun masa depan melalui pendidikan berkualitas. Oleh karena itu, saya memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Visi ini berfokus pada beberapa aspek penting, yaitu perluasan akses pendidikan, kemudian peningkatan kualitas guru, kemudian integrasi teknologi. Teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah penanaman karakter. Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai seperti integritas, empati, dan kerjasama untuk membangun generasi muda yang berkarakter mulia. Melalui visi ini, saya berharap dapat berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa yang lebih cerah melalui pendidikan berkualitas yang merata dan holistik. Dalam seminar ini saya membawakan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengulas tentang pentingnya peran guru dalam memahami karakter peserta didik. Pasalnya, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya masuk dalam review pengalaman belajar dalam mata kuliah PPDP. Mata kuliah ini disusun dan bertujuan membekali mahasiswa tentang memahami karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, dan asesmen yang berpihak pada peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Masing-masing topik yang saya pelajari pada mata kuliah ini memberikan pengalaman menarik dan berguna, serta sangat mendukung perjalanan saya untuk menjadi calon guru yang profesional. Pengalaman belajar yang saya dapatkan pada setiap topik yang saya peroleh di mata kuliah PPDP yaitu sebagai berikut. Topik 1 yaitu mengenal peserta didik. Pada topik ini, pengalaman belajar saya yaitu mempelajari konsep belajar dan teori belajar. Selanjutnya, memberi tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Topik 2, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada topik ini, saya mempelajari berbagai ragam kerangka strategi dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di antaranya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran tanggap budaya, dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai level. Kemudian ada topik 3 yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Pada topik ini saya mempelajari jenis-jenis asesmen yaitu asesmen diagnostik, kemudian formatif, dan juga asesmen sumatif. Lalu yang terakhir adalah topik 4 yaitu mengenai lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pada topik ini, saya mempelajari teori Ki Hajar Dewantara tentang tripusat pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian masuk pada refleksi pengalaman belajar. Berdasarkan keempat topik yang telah saya pelajari di atas, yang mana setiap topik telah memberikan pengalaman belajar yang penting dan berguna, saya memilih topik 3 yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Dikarenakan pada topik ini mencakup semua pengalaman belajar yang saya peroleh pada topik sebelumnya. Pengalaman belajar tentang cara-cara efektif dalam melakukan asesmen yang memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan tentang karakteristik, kebutuhan, dan potensi individu siswa. Selama perkuliahan, saya juga diberikan kesempatan untuk berlatih menerapkan teknik-teknik asesmen tersebut dalam konteks nyata. Misalnya, saya diminta untuk merancang sebuah tes yang mencakup berbagai tipe soal untuk mengukur berbagai aspek pemahaman siswa dari ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, saya juga diminta untuk melakukan observasi atau profiling terhadap peserta didik dalam kegiatan kelas untuk menilai kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial dan kemajuan akademik mereka. Selain itu, setelah mempelajari topik ini, saya dapat belajar untuk merancang segala bentuk kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
serta juga belajar mengenai asesmen yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dalam memahami materi pelajaran dan memberikan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya berikut ini saya sertakan artefak-artefak pembelajaran. Saya cantumkan artefak dalam cuplikan gambar dan tautan Google Drive yang saya sertakan berikut ini. Artefak yang saya gunakan, saya ambil dari ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, serta aksi nyata pada topik 3 mata kuliah PPDP. Kemudian, masuk dalam pembelajaran bermakna. Setelah mempelajari topik ini, terdapat beberapa pembelajaran yang bermakna bagi saya. Di sini saya sertakan beberapa dokumentasi yang menunjukkan hal tersebut. Gambar pertama menunjukkan kegiatan profiling peserta didik minimal di setiap awal tahun pembelajaran. Profiling karakteristik peserta didik sebagai informasi penting yang nantinya akan dijadikan pijakan dalam menentukan acuan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai metode yang optimal dalam merancang pembelajaran guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Gambar kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian gambar ketiga menunjukkan pemahaman setiap peserta didik memiliki latar belakang dan keunikan yang berbeda-beda. Setelah mempelajari topik ini, saya menjadi sadar bahwa mengetahui kondisi dan karakteristik peserta didik adalah hal yang wajib dilakukan oleh guru. Kemudian saya belajar mengenai profiling peserta didik yang dimana asesmen diagnostik sangat penting agar pembelajaran berjalan secara efektif, efisien, dan berpihak pada peserta didik karena didasarkan pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, sehingga ke depannya saya akan melaksanakan rencana tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan asesmen diagnostik di awal sebelum menyusun rencana pembelajaran. Saya lakukan bisa bekerja sama dengan guru BK ataupun guru di kelas sebelumnya. Kemudian menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan CRT, Culturally Responsive Teaching, sebagai perwujudan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dengan melakukan kegiatan tersebut, saya berharap peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kodratnya dan menjalani proses belajar dengan bahagia. Demikian pemaparan seminar pendidikan profesi guru yang saya susun. Semoga apa yang saya susun dan saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.